harus sadar. Di balik bisnis juga ada gagal, ada rugi, paham? Ketika didatangi salah satunya, ya biasa aja. Tidak usah melekat. Kan tidak menderita. Ayo sekarang, nanti pulang ke rumah, jawab pertanyaan saya, dan analisis dengan bagus, apa masalah saya hari ini, dan tolong perhatikan masalahmu pasti berasal dari keinginan pikiranmu. Pasti. Masalah saya adalah pasangan hidup saya. Saya tanya, emang kenapa pasangan hidupmu? Dia bohong sama saya. Yes. Kenapa kamu cemberut? Saya pengennya dia jujur. Nah, masalahnya karena kamu pengen dia jujur. Jadi pencipta masalahnya itu adalah ingin dia jujur. Ketika bohong, tidak siap menerimanya. Jadi penderitaan kita kan berasal dari keinginan kita sendiri. Coba dirubah ilmunya. Ya, dia mau jujur, mau bohong. Dia jujur pada diri sendiri, bohong juga pada. Saya tidak akan pernah ternoda oleh jujur dan tidak jujurnya dia. Saya adalah saya. Gitu. Keren gak itu? Keren gak? Keren. Makanya setelah saya ceramah ini kalian harus keren semua. Gak boleh lagi ada yang cemberut. Sakit hati, gak boleh lagi. Sakit hati itu buatan pikiranmu, bukan buatan orang lain. Karena kamu pengen orang lain seperti yang kamu mau. Kan itu masalahnya. Ini ngaji kesadaran. Stop yang mengumpulkan banyak informasi di kajian saya. Percuma. Sekali lagi stop mengumpulkan banyak informasi di kajian saya. Stop juga menghafalkan kata-kata saya. Stop juga menulis semua yang saya katakan. Stop. Sadari saja. Gak usah habis ngaji banyak tulisannya, catatannya tebal-tebal. Buat apa? Gak ada ujian. Saya cuma bahagia kalau lihat kalian semuanya lebih baik, lebih sehat, lebih segar, sumringah, gak cemberut ketemu saya. Ini masih ada nih wajah-wajahnya yang maaf ya, menakutkan. Kan saya gak mau menghampiri. Kayaknya ngajar setiap hari. Seminggu sekali gak cukup. Raboga yang lalu ketemu saya seger. Seminggu gak ketemu saya udah belepotan lagi ya. Gak apa-apa, hari ini disegerin lagi. Paham? Nah jadi sekarang itu kita harus punya pikiran yang sehat. Dan pikiran yang sehat adalah pikiran yang sudah terkendali oleh kesadaran. Jadi tetap saja larinya kesadaran. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk mencapai kesadaran tertinggi. Namanya Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. Jadi tujuan akhir dalam kehidupan kita ini adalah mencapai puncak kesadaran. Entah kapan. Syukur-syukur kalau bisa dicapai di sini, saat ini, sekarang. Karena apa? Karena sadar itu artinya kita selalu sadar dengan apa yang sedang kita lakukan di sini, saat ini, sekarang. Nih, ada kejadian sederhana. Ada yang tidak mengenakan nggak? Barusan sebelum kalian datang ke sini. Boleh, satu orang acungkan tangan. Ada yang tidak mengenakan nggak? Sebelum ke sini. Apa? Nggak apa-apa. Sekarang masih? Masih ngantuk? Udah enggak. Jadi kapan ngantuk itu? Tadi. Nah, tadi. Ada yang lain? Ada yang tidak mengenakan sebelum ke sini? Apa?
Oh ya, iklan. Oke. Kapan itu terjadi? Tadi pagi. Tadi kan? Tadi. Sekarang masih tidak enak? Masih. Lihat saya semuanya. Waktu tuh dimensinya cuma 3. Tadi, saat ini, nanti. Apa gunanya tadi? Gunanya tadi itu untuk belajar. Apa gunanya nanti? Nanti itu supaya lebih baik. Apa gunanya saat ini? Gunanya saat ini adalah belajar dari tadi untuk memperbaiki saat ini. Supaya nanti lebih baik. Ini mahal nih ilmu. Jadi kenapa masih tidak enak sekarang? Padahal tadi. Kan kejadiannya tadi. 2 menit yang lalu, sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, itu tadi. Dan sekarang ya, harusnya yang tadi sudah lewat, itu cuma sejarah. 2 menit yang lalu itu sudah sejarah. Kondisimu tadi dengan kondisimu saat ini sudah berbeda. Nah, kenapa berfokus pada tadi? Karena tidak sadar saat ini sedang apa. Iya, tetapi yang membuat itu tidak enak itu adalah karena tidak sadar saat ini sedang apa. Pertanyaan saya, saat ini sedang apa? Sedang dengerin saya ceramah, sedang bernapas, sedang duduk, kan baik-baik aja. Baik-baik aja kan? Gak ada yang kurang. Ketawa, senyum, cuman karena pikiran sering diizinkan ke tadi, lalu saat ini menjadi hancur luluh oleh tadi. Ngeri gak? Sesederhana itu kok ngaji. Cuman yang sederhana ini gak pernah dibahas secara ilmiah. Akibatnya apa? Akibatnya kita ini ya ewu pakeu. Mana tadi, mana sekarang, mana nanti. Gitu. Ini saya ambil contoh nih, contoh yang sederhana. Saya bikin ruang kantor di atas lantai 2. Nah, ruang kantor itu bekas WC. Karena ini bukan bikin baru, otomatis saya memanfaatkan yang ada. Pengen ada WC, pengen ada ruang kantor, pengen ada dapur. Gimana caranya? Otak-atik, saya dapat rumusnya. Sudah, saya sisakan satu WC di sebelah sini, ruang tengahnya adalah kantor, ruang sini adalah dapur. Tiba-tiba ada yang protes sama saya. Nah, protesnya gimana nanti? Di sini ada yang ngeden, di sini ada yang masak. Sementara ini kantor. Itu hayalan pikiran, kan nanti. Yang membuat kamu pusing itu apa? Nanti. Itu hayalan pikiranmu. Belum tentu terjadi. Yang ngeden belum tentu di situ kok, siapa tahu di rumahnya. Lah kenapa jadi pusing? Kan itu nanti. Jadi maksud saya. Jadi jawaban saya sederhana. Lah kan itu nanti. Nanti itu belum tentu terjadi. Siapa tahu malah kita pun yang ngomongnya udah mati. Lah kenapa khawatir? Kan yang selalu sekalian khawatir kan itu nanti. Ini ngerti nggak? Nah, makanya ilmunya dari saya sederhana saja. Coba di setiap saat tanyakan pada dirimu, sekarang saat ini saya sedang apa? Coba, damai. Itu yang dimaksud dengan kebahagiaan selalu dari dalam. Nah, ketika kamu berpikir nanti yang belum terjadi, atau berpikir tadi yang sudah terjadi, kamu sedang mengizinkan dirimu lari ke masa lalu dan masa depan dan tidak hadir di sini. Berarti kamu sedang mengizinkan dirimu dalam keadaan ketidakbahagiaan. Jadi bahagia itu sederhana. Bahagia itu adalah hadir di sini, saat ini, sekarang, sadar
saya sekarang sedang apa. Gitu aja bahagia. Lah kalau saya dapat uang itu senang. Kalau saya mendapat yang diinginkan itu senang, bukan bahagia. Kalian salah alamat, bilang yang disebut kalian senang sebagai kebahagiaan. Bahagia bukan begitu. Bahagia itu tentramnya batin di sini, saat ini, sekarang. Makanya kalau saya sederhana kok. Saya selalu melontarkan pertanyaan pada diri saya. Saat ini saya sedang apa? Makanya harus ada slow motion. Harus ada slow motion. Nih lihat nih. Kalau tangan saya digerakkan ke sini kemudian dipoto. Foto yang kalian itu saking cepatnya cuma dapat satu gambar. Tapi kalau tangan saya digerakkan begini, saya foto pakai stroboskop namanya di lab. Posisi tangan saya di setiap saat itu selalu ada. Ternyata ada 1000 posisi tangan saya dari sini ke sini. Sebetulnya HP kalian itu bisa jadi stroboskop. Bisa memfoto gerakan tangan, semua di posisi ada. Nah, gimana cara makainya? Bisa kan? Gak usah mahal-mahal beli HP gitu. Yang murah aja. Apalagi cuma ngitung. Beli aja kalkulator yang 3.000 atau 5.000 berapa itu. Buatan Cina. Paham? Nah makanya slow motion pikiran kita. Jadi sebetulnya sadar bahwa kita bukanlah pikiran. Kita adalah si pengamat bagi pikiran. Makanya yang suka berpikir nanti dan tadi, hati-hati. Itu bukan diri sejatimu, itu egomu. Karena diri sejatimu adalah hadir di sini, saat ini, sekarang. Ini masih jelaskan pikiran dulu. Karena pikiran yang saya maksud adalah pikiran yang bernutrisi. Pikiran yang sudah terkondisi oleh kesadaran. Pikiran yang sudah menjadi pelayan bagi kesadaran. Nah pikiran yang masih liar, bukan itu maksud saya. Jadi kalau Anda ingin jadi manusia jujur, pikirannya beresin dulu. Ketika pikirannya sudah beres pun belum tentu hidup Anda beres. Kalau yang dipikiran tidak sama dengan perkataan. Apakah pikiran sama dengan perkataan sudah beres? Belum beres. Kalau tidak sama dengan perbuatan. Jadi pikirannya harus terkondisi oleh kesadaran. Dan pikirannya harus sama dengan perkataan. Perkataan sama dengan perbuatan. Itu namanya jujur. Ayo saya praktekkan sekarang. Praktek jujur. Begitu kalian sholat, Allahu Akbar. Takbiratul ihram kan? Oke. Ada suaranya? Ada. Ada perkataannya? Ada. Perkataannya adalah Allahu Akbar. Itu hanya perkataan saja. Hanya perkataan saja. Apakah pikiran kita mengerti Allahu Akbar? Apakah perbuatan kita sudah mewujudkan kalimat Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Jadi yang Maha Besar siapa? Allah. Kalau Allah Maha Besar berarti kalian sudah sadar bahwa Allah Maha Besar. Mari kita wujudkan sekarang. Lihat saya semua ke sini. Lihat apa di depan saya? Di depan kalian lihat apa sekarang? Lihat apa? Lihat apa? Lihat saya. Sedang apa? Nah, jadi bohong. Katanya Allah Maha Besar. Besaran mana saya dengan Allah? Besaran Allah. Tapi yang kalian lihat tadi yang besar atau yang kecil? Udah mulai gak jujur. Udah mulai jujur. Harusnya lihat apa kalian? Lihat ruang kosong. Ada sayanya. Kan ruang kosongnya lebih besar daripada saya. Kenapa kalian tidak menyebut yang lebih besar daripada saya? Mulai pusing kan? Gak apa-apa. Kalau ngaji dengan saya memang cirinya begitu, pusing. Nah berarti gak jujur itu. Apa yang dikatakan itu tidak sama dengan yang kalian lihat. Apa yang dilihat itu yang dipikirkan. Karena pikiran itu mendapatkan sesuatu yang dari yang dilihat. Betul nggak?
Kan saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Ya, pintu pikiran itu ada 7. 2 penglihatan, 2 pendengaran, 2 pernapasan, 1 pembicaraan. 7. Ada 7 pintu pikiran di sini. Karena pikiran di sini pintunya ada 7. Nah, pintu ini ya jadi gerbang untuk terjadinya stimulus bagi pikiran. Tambah lagi setelah Allahu Akbar apa yang kalian baca? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Titik aja dulu sampai situ. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Segala puji habis untuk Allah. Suka baca itu? Suka baca. Kalau orang gak muji kamu, sakit hati enggak? Kalau kau memberi orang tidak memujimu, tidak nyanjung-nyanjung, sebel enggak? Pernah nggak kalian mengatakan, pokoknya saya nggak akan ngasih lagi sama kamu, karena kamu tuh nggak tahu terima kasih. Dikasih, bilang terima kasih aja enggak kok. Suka begitu? Suka begitu tidak? Ini ngaji jujur nih. Berarti nggak jujur. Kalau saya nggak bahas gini, pasti kalian bilang, saya udah jujur kok. Kenapa kamu yakin kalau kamu itu jujur? Karena saya pernah jadi pemeran sinetron Gadis Jujur. Baru sampai mana barusan? Baru saja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Dan saya selalu menyucikan Allah pagi dan petang. Betul enggak? Betul enggak pagi-pagi tadi mensucikan Allah? Betul enggak petang nanti kalian mensucikan Allah? Bohong. Bangun pagi yang diingat apa? HP, WA. Mau tidur masih pegang HP, WA. Bahkan ada katanya yang tidak bisa tidur kalau belum lihat HP. Ini kalau diteruskan lagi. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ngomong aja. Saat itu batinnya kelayaban kemana-mana. Dalam kehidupan juga batinnya kelayaban kemana-mana. Tidak pernah menghadapkan wajah kepada Allah, zat pencipta langit dan bumi. Gak sama apa yang kalian pikirkan. Gak sama apa yang kalian katakan. Gak sama dengan yang kalian perbuat. Bagaimana disebut jujur? Sampai pada satu titik saya dulu gak bisa baca kalimat-kalimat itu lagi. Saya cuma diam, takut membaca kalimat itu. Pernah gak kalian merasakan takut membaca kalimat itu? Pernah gak? Itu hebatnya kalian. Luar biasa. Luar biasa. Saya pernah berada pada posisi tidak berani membacakan kalimat-kalimat itu. Saya membaca Allahu Akbar saja. Saya pernah takut membacanya. Gak berani. Apakah benar saya sudah mengakbarkan Allah atau saya mengakbarkan yang selain Allah? Apakah benar saya takut kehilangan Allah atau saya takut kehilangan yang lain? Apakah pernah ada orang yang sedih kehilangan Allah? Ada? Gak ada. Yang bikin kalian sedih itu kehilangan uang, kehilangan jabatan, kehilangan orang yang kalian cintai. Semuanya bohong, bilang Allah Maha Besar. Ayo. Jangan-jangan kalian habis dari sini gak berani lagi ngucap